Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas laptop BPJS lagi atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Kalau kemarin kita membahas laptop BPJS dari Lenovo, sekarang kita akan membahas laptop BPJS dari Asus. Cuman nggak tanggung-tanggung, laptop BPJS yang akan kita review kali ini adalah yang ada di kelas high-end-nya Asus, yaitu Asus ZenBook. Dan perkenalkan, ini adalah ZenBook 14 UM431DA yang memiliki harga hanya 9 jutaan, tapi memiliki spesifikasi, desain, dan juga fitur seperti ZenBook kelas 20 jutaan. Karena dulu ketika ZenBook ini masih pakai tim biru, harganya itu bisa mencapai 18 sampai 20 juta. Dan mungkin hanya segelintir orang yang mampu membeli ZenBook, tapi sekarang semenjak negara merah menyerang dan negara merah ada di ZenBook, sepertinya banyak orang yang mampu beli ZenBook karena range harganya ada di bawah 10 juta. Tapi katanya ada mitos kalau laptop yang pakai Ryzen atau pakai AMD itu ada part yang dipangkas biar harganya lebih murah. Benarkah seperti itu, Ferguson? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja kita bahas ZenBook 14 UM431DA yang memiliki dua SKU ini. Ada yang varian SKU Ryzen 5 3500U dan ada yang Ryzen 7 3700U. Nah, yang akan kita review kali ini adalah yang varian Ryzen 5 3500U dengan harga 9 jutaan. Kalau untuk yang varian Ryzen 7, jujur saya belum tahu harga SRP-nya berapa. Dan buat kalian yang minat dengan varian SKU Ryzen 5 ini, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Untuk spesifikasi utamanya, UM431DA ZenBook ini memiliki Ryzen 5 3500U 4 core 8 thread dengan base clock 2,1 GHz yang bisa di-boost sampai 3,7 GHz dan memiliki TDP 15 Watt. Untuk grafik card-nya menggunakan bawaan Ryzen 5 yaitu Vega 8 yang memiliki VRAM 2 GB. Cuman VRAM ini hanyalah share karena dia ngambil dari memori RAM. Makanya meskipun RAM bawaan ZenBook UM431DA ini 8 GB, tapi RAM usage-nya hanya 6 GB. Kemudian untuk konfigurasi RAM-nya sudah menggunakan dual channel, jadi good job buat Asus. Karena EPU dari AMD bakalan lebih optimal ketika menggunakan konfigurasi RAM dual channel. Jadi sekali lagi good job buat Asus, udah lebih pengertian kepada AMD. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD PCIe NVMe dengan kapasitas 512 GB dengan speed yang lumayan kenceng, yaitu ada di angka sekitar 1600 Mbps. Kemudian untuk layarnya memiliki dimensi 14 in, memiliki resolusi Full HD dan juga panel IPS. Dan cukup untuk spesifikasinya nanti akan kita bahas lebih detail. Dan sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Dari segi desain, Asus ZenBook 14 UM431DA ini masih mempertahankan ciri khas ZenBook dengan finishing radial memutar seperti ini dengan logo Asus yang ada di tengah. Yang beberapa orang nggak suka dengan logo Asus yang ada di tengah ini dan lebih memilih logo Asus yang Anniversary 30 Edition yang logonya lebih simple, hanya A di tengah seperti itu. Kalau secara desain sih menurut saya tergantung selera orang masing-masing. Tapi saya setuju dengan beberapa orang yang nggak suka dengan logo ZenBook yang ada di tengah ini. Karena menurut saya kalau logo Asus ini dipersimpel lagi bakalan terlihat lebih premium. Dan sebagai perbandingan aja sih, biar logonya ini nggak sama dengan Asus A series. Jadi kalau di seri ZenBook itu lebih dipersimpel dan diperbagus lagi. Jadi kita bisa tahu mana yang logo A series, mana yang logo ZenBook. Soal build quality, Asus mengklaim kalau ZenBook UM431DA ini memiliki sertifikasi 810G standar militer yang diklaim Asus udah lulus drop test, altitude test, dan low temperature test. Kalau di seri ZenBook UM462DA Flip yang kita review kemarin, saya agak ragu karena casingnya kan agak kerasa ringkih dan banyak area yang kerasa flat. Tapi kalau di seri UM431DA nya ini saya percaya karena casingnya ini bener-bener kerasa solid, kerasa padat, gak ada area yang kerasa bending, flexing, atau kerasa murah dan ringkih. Kemudian untuk warnanya, Asus menamai ZenBook UM431DA ini dengan Utopia Blue, yang jujur saja saya suka banget dengan perpaduan warna kombinasi dan bahan aluminium di ZenBook ini. Perpaduan warna Utopia Blue dan juga bahan material aluminium di ZenBook ini bener-bener terlihat mewah, terlihat premium, dan mungkin kalau misalkan kalian nggak lihat video ini, kalian bakal nyangka kalau ZenBook ini harganya sekitar 20 juta. Oke, sekarang sesuai dengan ritual review di DKID, semua laptop itu harus dites dengan dibuka satu tangan. Apakah ZenBook UM431DA ini bisa dibuka dengan satu tangan? Wih, oke. Jadi ZenBook UM431DA ini udah bisa dibuka dengan satu tangan. Dan selain itu, ZenBook ini juga memiliki fitur yang namanya adalah Ergo Lift, yang dimana engselnya ketika kalian buka bisa terbuka sampai 15 derajat.
Yang fitur Ergo Lift ini sudah sering saya infokan di beberapa laptop yang sudah memiliki fitur Ergo Lift. Jadi fitur Ergo Lift itu memiliki keunggulan kalau misalkan kalian mengetik, jari-jari kalian akan lebih nyaman karena tombol-tombolnya itu lebih berdekatan. Kemudian untuk fitur Ergo Lift, dia juga bisa berfungsi sebagai sistem exhaust agar pendinginannya ini lebih optimal. Sekarang kita bahas bagian dalam di area keyboard ini. Di website Asus diinformasikan kalau Asus ZenBook 14 UM31DA ini memiliki fitur yang namanya adalah numeric pad, dimana misalkan kalian tahan tombol numeric pad, touchpadnya ini akan muncul gambar numpad. Cuman sepertinya itu hanya ada di varian yang SKU Ryzen 7, karena untuk yang SKU Ryzen 5 yang kita review ini nggak ada fitur numeric pad. Yang ada hanyalah fitur sensor fingerprint yang letaknya ada di pojok kanan atas. Kemudian untuk touchpadnya ini memiliki desain all-in-one yang klik kiri dan kanannya ini menyatu dengan touchpad, dan menurut saya dari segi feel touchpadnya ini udah nyaman banget. Permukaan touchpadnya ini kerasa pas, nggak terlalu licin dan nggak terlalu keset. Kemudian untuk tombolnya travel distance-nya menurut saya juga udah sangat pas dan sangat responsif, jadi kalian nggak perlu menekannya terlalu dalam agar touchpadnya ini berfungsi. Kemudian untuk keyboardnya memiliki single LED backlit berwarna putih yang memiliki 3 tingkat adjustment, jadi kalian bisa atur sampai kecerahannya itu 3 kali. Dan yang menarik, keyboardnya ini memiliki font yang berwarna kuning, yang ketika single LED backlit berwarna putih tadi kalian nyalakan, keyboardnya juga seolah-olah menyala menjadi warna kuning, yang menurut saya menambah kesan premium dari ZenBook 14 UM431DA ini. Kemudian untuk feel keyboardnya udah sangat nyaman, kerasa tactile dan empuk. Ya beda lah dengan seri Asus A series. Di seri ZenBook ini kerasa lebih empuk dan nggak kerasa plastik atau kerasa murah. Sayangnya tombol powernya ini masih menyatu dengan keyboard yang letaknya ini berdekatan dengan tombol backspace, dan tombol arrow-nya ini juga masih terlalu minimalis, terlalu kecil dan terlalu berdekatan. Jadi buat kalian yang mungkin suka mengolah data di Microsoft Excel, ya kalian harus sedikit membiasakan dengan tombol arrow yang minimalis ini. Kemudian di sebelah kiri dan juga kanan keyboard terdapat lubang grill speaker, yang speakernya ini disertifikasi oleh Harman Kardon, yang suaranya bakalan menjadi surprise dan nanti akan kita tes di bagian kita membuka casing dari laptop ini. Kemudian kalau untuk konektivitasnya, ZenBook 14 UM431DA ini memiliki Wi-Fi 5 dual band 802.11 AC dan juga Bluetooth versi 5. Dan kalau untuk port I/O-nya, di sebelah kanannya terdapat USB 2.0, jack audio dan juga slot full size SD card. Di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI, satu buah USB 3.0 dan juga USB Type-C. Sekarang kita bahas ke bagian layar, yang menurut saya ini adalah selling point dari ZenBook UM431DA. Pertama, dari segi desain, layarnya ini memiliki frame yang lebih tipis ketimbang ZenBook 14 generasi sebelumnya, dengan 86% screen body to ratio, dan ukuran frame bagian kiri kanan ini hanya 6,4 mm, bagian atasnya 9,8 mm, dan bagian bawah 9,15 mm. Nah, karena frame keempat sisinya ini hampir sama-sama tipis, jadi meskipun dimensi layar laptop ini 14 inch, tapi seolah-olah terlihat seperti laptop dengan dimensi 12 inch. Dan akhirnya, karena bagian casing layar atas secara keseluruhan lebih compact, menyebabkan keseluruhan secara dimensi laptop ini menjadi lebih kecil dan lebih portable. Dengan dimensi panjangnya 32,4 cm, lebar 21,2 cm, dan tebal 1,59 cm, dengan berat hanya 1,39 kg. Selling point yang kedua, spesifikasi dari layar ZenBook ini udah cocok banget buat kalian yang suka ngedit. Kenapa? Karena resolusinya sudah Full HD, panelnya sudah IPS dengan monitor ID NGP0035 yang memiliki 300 brightness nits, 72% NTSC, 60% Adobe RGB, dan 100% sRGB. Jadi dari segi kualitas gambar, ZenBook UM431DA ini udah enak banget digunakan untuk ngedit dengan tingkat saturasi warna yang sangat tajam, dan kalian gak akan bosan ngelihat layarnya, karena menurut saya dari segi desain bener-bener terlihat estetik. Oke, sekarang waktunya kita bongkar ZenBook UM431DA ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Di bagian dalamnya ini terdapat single fan yang ukurannya cukup besar, dan juga ada single pipa heatsink untuk mendinginkan Ryzen 5 3500U dan juga Vega 8. Kemudian untuk memori RAM-nya, sayangnya sih nggak bisa di-upgrade karena udah onboard atau disolder ke motherboard. Untungnya memori RAM ini sudah memiliki konfigurasi dual channel dengan 4 dan juga 4 GB. Yang RAM dual channel ini bakalan bisa membantu banget mengoptimalkan performa dari EPU AMD. Kemudian untuk SSD-nya berkapasitas 512 GB dari Hynix. Untuk baterainya memiliki spesifikasi 2 sel 47 Wh battery
yang saya sampai ngantuk ngetes baterai ini karena ternyata emang lama banget. Baterainya ini bisa bertahan sekitar 9 jam 35 menit ketika saya gunakan untuk tes streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi dengan tingkat brightness 50% dan tingkat volume speaker 25%. Untuk speakernya, Asus menamai speaker ini dengan quad speaker karena terdapat 2 woofer dan juga 2 speaker yang disertifikasi oleh Harman. Dan menurut saya ini adalah speaker di laptop Ultrabook atau laptop tipis dan ringan yang memiliki suara terenak yang pernah saya review. Suaranya itu kenceng tapi masih nyaman dengan bass yang sangat empuk. Kira-kira seperti inilah suaranya. Sekarang waktunya kita tes Asus ZenBook 14 UM4312DA ini dari segi performa. Dan seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya untuk running yang pertama, Asus ZenBook ini mendapatkan skor yang cukup tinggi untuk sekelas Ryzen 5 3500U yaitu 664. Kemudian untuk tes yang kedua naik menjadi 666 dan ini adalah skor tertinggi di skor Cinebench-nya. Dan ketika kita tes sebanyak 10 kali, skor terendah Sensebench-nya ada di angka 506. Kemudian ketika kita stress test sebanyak 10 kali ini, suhu max load temperaturnya ada di angka 75 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di DKID. Dan hasilnya Asus ZenBook 14 UM4312DA dengan Ryzen 5 3500U berhasil merender template yang kita beli dengan durasi waktu 2 menit 9 detik. Asus ZenBook ini bukanlah ROG, melainkan laptop Ultrabook yang mengedepankan portabilitas dan baterai yang tahan lama dan tidak disarankan untuk gaming. Tapi di DKID laptop apapun harus dites gaming untuk menguji seberapa mentok limit performanya. Di game pertama kita menggunakan game yang ringan dulu yaitu CSGO dengan resolusi Full HD, grafiknya high, dan hasilnya Ryzen 5 3500U dan Vega 8 di tuning hardware-nya ZenBook 14 UM4312DA ini mendapatkan average 30-40 fps dengan suhu max load ada di angka 61 derajat Celcius. Lanjut ke game casual yang lain yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD, settingan grafiknya fastest, dan hasilnya ZenBook UM4312DA ini mendapatkan average 25-29 fps. Suhunya juga masih sama ada di average angka 61 derajat Celcius. Lanjut ke game yang agak berat yaitu PES 2019 dengan settingannya 1920x1080 atau Full HD dan hasilnya ZenBook mendapatkan average FPS 23-25 fps dan menariknya suhunya juga masih ada di angka 61-an derajat Celcius, nggak pernah naik. Nah, di sini sepertinya Asus melimit power dari Ryzen 5 dan juga Vega 8 karena kalau kalian perhatikan baik-baik suhu atau CPU usage-nya tetap mentok ada di angka 61-an, nggak pernah naik. Sekarang coba kita tes game lain dan kalian perhatikan data MSI Afterburner yang ada di pojok kiri atas. Dan game selanjutnya kita mencoba di game yang agak berat yaitu Battlefield 1 dengan settingan Full HD, grafiknya low dan hasilnya sama mendapatkan average 25 fps. Dan sekali lagi perhatikan suhu max load dan juga CPU usage yang ada di pojok kiri atas, tetap angkanya ada di angka kisaran 61. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam, settingannya Full HD, grafiknya juga very low. Untuk average FPS-nya masih ada di angka 30-an, yang ini adalah angka minimum untuk angka playable game yang bisa dimainkan. Tapi CPU usage dan suhu max load tetap masih sama dengan game yang lain tadi, nggak pernah naik. Game terakhir kita coba di game yang menurut saya sangat berat yaitu Battlefield 5 dengan settingan Full HD, grafiknya low dan hasilnya juga masih tetap average FPS-nya itu ada di angka 20-an dengan suhunya juga yang nggak naik-naik, masih di angka 61 derajat Celcius dan CPU usage-nya juga berada di average 60%. Jadi memang sepertinya untuk mendapatkan baterai yang lebih awet dan suhu yang lebih dingin, Asus melimit power dari Asus ZenBook UM4312DA ini. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook 14 UM4312DA kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga 9 jutaan. Tapi sebenarnya harga 9 jutaan ini lebih tepatnya 9 juta berapa sih? Untuk harga SRP-nya, Asus ZenBook ini dibanderol dengan harga sekitar 9,9 juta. Tapi kalian tenang aja karena bakalan banyak banget penjual yang
menjual ZenBook ini dengan harga di bawah SRP atau di bawah 9,9 juta, karena harga SRP itu adalah harga yang disarankan oleh Asus untuk dijual. Dan dengan harga 9 jutaan ini, menurut saya kalian bakalan dapat laptop high-end-nya Asus yang dulu harganya itu bisa mencapai 20 jutaan. Dan mitos kalau laptop yang pakai AMD atau pakai Ryzen itu bakalan ada part yang dikurangin biar harganya murah, di ZenBook UM431DA ini enggak. Kalian masih dapat laptop yang bener-bener ZenBook banget dengan standar militer, kemudian memiliki bahan material full aluminium, keyboardnya udah backlit dan memiliki feel yang sangat nyaman. SSD-nya juga sudah 512 GB NVMe, kemudian layarnya juga sudah memiliki 100% sRGB, speakernya udah sangat premium, dan jujur ini adalah speaker laptop Ultrabook terenak yang pernah saya review, yang disertifikasi oleh Harman. Kemudian baterainya juga awet, bisa bertahan sekitar 9 jam 35 menit. Dan terakhir, menurut saya desain dari laptop ini udah sangat premium banget, dan kalian bakalan nggak percaya kalau laptop ini harganya 9 jutaan kecuali kalian nonton video ini. Kalau kita misalkan mau cari kekurangannya, mungkin kekurangannya adalah dari RAM yang nggak bisa di-upgrade, jadi dia mentok di 8 GB, dan dia juga belum memiliki discrete graphic card, atau graphic cardnya ini masih numpang di Ryzen 5 yaitu Vega 8. Tapi kembali lagi dengan harga 9 jutaan, pertama laptop ini dari segi harga menurut saya udah terlalu murah atau kemurahan, dan ini adalah pemegang rekor dengan ZenBook termurah sampai saat ini. Karena kemarin kita mereview ZenBook Flip UM462DA itu harganya masih sekitar 10 juta sekian, dan ini harganya 9 juta sekian. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari ZenBook UM431DA kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!